Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang salatul Jum'ah rahimakumullah. Tiada kata yang pantas terlontar daripada lisan kita ini melainkan kata pujaan dan pujian hanyalah teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah selalu dan senantiasa mencucurkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga di siang hari ini Sayyidul Ayyam, penghulu daripada segala hari, yaitu hari Jumat yang berbarengan dengan tanggal 15 Sya'ban 1443 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertatap muka atau bermuajahah dalam rangka menjalankan panggilannya, sekaligus menjalankan sebuah kewajiban kita selaku hamba Allah, namun bukan hanya sekedar kewajiban belaka, melainkan menjadi sebuah kebutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam rangka melaksanakan salatul Jum'ah secara berjamaah. Semoga setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, salat fardu dan salat sunnat kita, zikir ataupun wirid kita diterima dan diijabah serta dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada paduka alam, sesosok hamba Allah yang memang pantas kita jadikan suri teladan di dalam kehidupan, yang memang pantas kita jadikan tuntunan di dalam kepribadian. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah sayyidil wujud, afdali kulli mawjud, wa sayyidil ma'bud, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Semoga salawat dan salam ini tercurahkan kepadanya, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, begitupun juga kepada para pengikut yang selalu setia dengan ajarannya. Ma'asyiral kaum muslimin wal jumratal mu'minin, sedang salatul Jum'ah rahimakumullah. Tak terasa kita semalam telah melaksanakan nisfu Sya'ban, saudara. Maka tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana doa yang tidak akan ditolak yaitu salah satunya pada malam nisfu Sya'ban, saudara. Dan alhamdulillah semalam kita menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya seorang hamba, menaruh sebuah jabatan kita, menaruh sebuah kesombongan kita, menaruh sebuah harta kita yang teramat sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah apabila kita semalam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, maka doa-doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau semalam kita melaksanakan rutinitas ibadah yang begitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ibadah, pundi-pundi pahala yang telah kita kumpulkan, baik itu pada malam nisfu Sya'ban atau selama 11 bulan kita menjalankan rutinitas ibadah yang hanya mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seluruh amalan-amalan kita digugurkan karena 3 hal atau 3 perkara, saudara. Apakah 3 hal atau 3 perkara yang dapat menggugurkan seluruh amalan-amalan soleh kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada 14 abad yang silam. Beliau mengatakan di dalam sebuah sabdanya, "Thalathun muhlikatun, suhun mutta'un, wa hawan mujtaba, wa i'jabil mar'i binafsihi," atau maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis 14 abad yang silam, di mana seorang ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab An-Nasaih Al-Ibad, beliau menukil sebuah hadis Rasul, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara, ada 3 amalan yang apabila dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka gugurlah, rusaklah daripada amalan-amalan tersebut. Apakah 3 amalan tersebut yang dapat merusak pundi-pundi pahala yang telah kita kumpulkan selama 11 bulan, saudara? Yang pertama, Rasul mengatakan suhun mutta'un, yaitu padanan kata suhun di dalam bahasa Arab yaitu bakhil, saudara. Kalau bakhil artinya adalah pelit, namun kalau suhun di atas bakhil, di atas pelit, saudara. Kalau orang Jakarta bilang bukan cuman pelit tapi pedit, bukan cuman pedit tapi kikir, bukan cuma kikir tapi koret bin medit, saudara. Maka oleh karena itu, kalau di dalam diri kita ada penyakit suhun mutta'un, maka roda perekonomian tidak akan berjalan secara sistematis, saudara. Maka jangan pernah ragu untuk menginfakkan atau menyedekahkan daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah itulah pasti, saudara. Karena janji Allah pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan janji kita manusia yang penuh dengan tipu-tipu, yang penuh dengan angan-angan. Terkadang janji kita tidak pernah kita lunasi
relasi kepada manusia atau kepada orang-orang yang pernah kita janjikan, saudara. Maka jangan sampai penyakit suhun, penyakit pelit yang teramat sangat. Kalau bakhil hanya sekedar pelit yang mana hartanya tidak boleh berpindah ke tangan orang lain. Namun suhun bukan cuma hartanya yang tidak boleh berpindah ke tangan orang lain. Jangankan orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, jangankan orang lain mendapatkan kebahagiaan memiliki keluasan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu tidak merasa ridha dengan tetangganya. Orang itu tidak pernah merasa senang dengan apa yang dimiliki oleh tetangganya, saudara. Inilah kata suhun yang dapat merusak daripada amalan-amalan soleh kita, sehingga seluruh pahala-pahala yang telah kita kumpulkan dapat tergerus, dapat terhabiskan lantaran karena di dalam hati kita memiliki penyakit suhun mutta'un. Kemudian yang kedua, saudara, Nabi mengingatkan di dalam sabdanya, wahawan mujtaba. Apakah wahawan mujtaba? Yaitu selalu menturuti hawa nafsu, selalu mengikuti daripada angkara murka, nafsu birahi dan lain sebagainya, sehingga tidak memperhatikan sanak famili handai tolan. Bahkan terhadap anak-anak yatim pun dia tidak memperhatikan daripada kesejahteraannya, saudara. Maka telah diancam bagi kita yang tidak mau peduli kepada anak-anak yatim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Diancam bagi kita yang tidak memperhatikan anak yatim. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Maka Allah lanjutkan di dalam firman-Nya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Maka Allah katakan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang menghardik, memakan daripada harta anak-anak yatim, saudara. Inilah yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Sudahkah kita peduli terhadap anak-anak yatim? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, ana wa kafilul yatim wa khada. Rasul mengatakan sambil menunjukkan kedua buah jarinya, Rasul mengatakan dalam sabdanya, saya dengan anak yatim seperti dua buah jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah yang sangat berdekatan, saudara. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di rumah kita ada anak yatim, santuni anak yatim tersebut, berikan pendidikan yang layak untuknya, karena sesungguhnya di rumahmu telah ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan pintu keberkahan dari Allah dibuka lebar-lebar lantaran karena engkau menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim. Maka yang kedua ini, janganlah kita menturuti hawa nafsu. Bagi orang yang menturuti hawa nafsu, maka bukan hanya celaka di dunia, saudara, melainkan mendapatkan celaka di dalam akhirat, negeri yang abadi. Sebagaimana firman Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Yang terakhir, saudara, Rasul mengingatkan yang dapat merusak pundi-pundi amalan-amalan soleh seorang hamba Allah adalah, yaitu wa'i'jabil mar'i binafsi. Apakah wa'i'jabil mar'i binafsi? Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berkuasa, merasa dirinya paling kaya di antara orang-orang kaya.
inilah yang harus dijauhi. Kalau ada sifat sombong di dalam hati kita, maka tidak ubahnya diri kita bagaikan iblis yang pada saat Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud di kaki Adam, namun apa kata iblis? Ana khairu minhu, saya ini lebih baik daripada Adam ya Allah. Saya enggan untuk sujud kepada Adam. Padahal perintah Allah, sujud bukanlah menyembah kepada Adam, melainkan sujud yang dimaksud adalah menghormati bahwasanya Allah ciptakan Adam dengan sempurna. Namun iblis dengan kesombongannya, iblis menolak daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang dikatakan oleh iblis tersebut? Dilanjutkan kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ya Allah, engkau ciptakan daripada api yang menyala dan membara, sedangkan dia iblis mengatakan, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah liat ya Allah. Maka aku lebih baik daripada Adam, aku tidak akan sujud kepada Adam. Maka termasuklah iblis, kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, iblis berbusung dada kepada Allah, sehingga Allah golongkan iblis termasuk hamba-hamba yang kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, terhadap perintah yang telah Allah tunjukkan. Maka jangan sampai penyakit wa i'jabil mar'i binafsih bersemayam di dalam diri kita, sehingga bisa menggerus pundi-pundi pahala yang telah kita kumpulkan selama 11 bulan, yang mana kurang lebih dari 15 hari lagi kita akan menjalani ibadah puasa, saudara. Maka oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama tubu ilallah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merenungi daripada kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita bisa mawas diri dan memperbaiki diri, sehingga menjadi orang yang dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan, menjadi orang yang terbaik di antara orang-orang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan khutbah Jum'ah yang sangat singkat ini dapat membuat, yaitu membuat daripada diri kita sadar, membuat diri kita ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum wa lisairil muslimin fastaghfiruh min kulli dhanbin azim innahu huwal ghafurur rahim.